Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi putus ini apa anu cek sekuteng lewat cek yang tadi tuh enak sebenarnya suaranya. Yang ini ehonya kecilin ya? Iya, ini enak nih. Ini enak. Baterainya habis. Bang, baterainya habis. Cek. Ya. Maklum, hujan musim hujan. Cek. Yang saya dan kita muliakan tentunya para ulama, para kiai, guru. Nah ini udah diganti batunya, maaf. Ini pakai batu dari laut. Ini batu akik. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita semua Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Ini boleh dinaikin lagi nggak? Sebetulnya enak yang dipakai yoga tuh, karena saya tahu mic yang paling enak itu mic yang dipakai MC. Kalau MC nggak enak dia nggak akan mau mulai. Oke, saya pilih mic-nya dia. Yang enak punya saya ya. Iya. Pinter lu mah. Iya. Para tokoh, para sesepuh, aparatur pemerintah, Pak Lurah, ya, atau Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak RT, Pak RW, semua yang hadir maupun yang mewakili kita doakan, termasuk Bimas, Babinsa, mudah-mudahan semua tugas-tugasnya diberikan kelancaran oleh Allah, amin. Yang hari ini berbahagia, bergembira hati Pak Mukti dengan Ibu Sutiawati karena sang putra dan putri Azmi dan Anasya hari ini sudah dikhitan, sayang ya. Gimana sayang, enak? Bentuknya udah berubah, ukirannya bagus. Mudah-mudahan nanti bisa kepake pada waktunya ya. Amin ya Rabbal. Ya nanti ada waktunya baru tahu gitu. Kenapa hari ini dikhitan? Oh, ternyata ini nikmatnya dikhitan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Mukti dan juga Ibu Sutiawati dan keluarga beserta anak-anak diberkahi oleh Allah. Diberikan kelancaran dalam usahanya, dimudahkan segala urusan, dunia akhirat bahagia. Amin ya Rabbal. Sahabat saya Bung Yoga beserta dengan istri dan Ananda Aina, tadi udah nyanyi belum? Aina sudah ya? Sudah nyanyi, pinter, Masya Allah. Mudah-mudahan Yoga juga diberkahi oleh Allah, ditambah rizkinya. Ada makhluk ya, ditambah rizkinya, dibanyakin juga keluarganya. Lah iya dong keluarganya. Ntar lu mau gak punya cucu banyak? Mau. Punya mertua banyak mau gak? Mau. Gua nggak nanya punya bini banyak, gua nanya punya mertua banyak. Maksud saya ke situ, aduh maaf saya salah ngomong. Saya itu paling sayang sama istri soalnya. Iya dong. Elah. Yang bener lu depan bini lu nih. Jangan sampai istri saya kecewa.
Ya, jadi saya paling sayang. Pokoknya istri kemana aja saya gandeng kan Ustaz. Digandeng karena romantis, Ke mall saya gandeng. karena cinta, Ke pasar saya gandeng. karena manjain. Enggak, soalnya Karena kalau apa? Soalnya kalau dilepas kan belanja mulu dia mah. Mudah-mudahan ya, insya Allah banyak duitnya. Amin. Amin. Ya, saya Pinter istri sayang. pinter ya. Pinter apaan? Pinter nyari duitnya Ustaz. Oh, maksudnya punya usaha ini laundry, Enggak. garment, Enggak. dagang jilbab. Pinter nyari duitnya asal kita simpen duit di mana ketemu sama dia. Mah. Iya. Padahal itu saya bilang itu duit sial. Oh, nggak ada duit sial. Ada duit sial. Bu gimana sih? Sial ketahuan istri saya. Udah diumpetin ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, anak-anak muda, adik-adik saya, anak-anak kita semua yang ikut hadir di sini, mudah-mudahan kita nanti kumpul lagi di sorga. Apalagi ini rela basah-basahan, ya Allah, nahanin dingin, ya, sampai ada yang apa bibirnya. Semoga tetap sehat. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Yang punya utang-utangnya lunas semua. Oh, lu giliran utang lunas kenceng amat lu. Berarti yang hadir utang sama dosa banyak kan? Alhamdulillah. Banyak utang, alhamdulillah ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ananda Azmi dan Anasya di Khitan itu pasti punya pesan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mewajibkan atau menganjurkan anak laki-laki dan perempuan untuk dikhitan kecuali pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada maslahatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini lemas amat sih. Orang yang lemes-lemes, males-males nyebut Allah, nanti kalau meninggal dunia jenazahnya nggak bisa bicara. Iyalah, nah, kalau bisa bicara saya juga lari. Lah, orang meninggal bicara, iya, kabur saya. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi, kecuali semua itu karena wahyunya Allah Subhanahu, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena keinginan syahwatnya, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu. Ini binatang apa namanya ya? Masuk-masuk ke dalam badan saya ini. Kenalan ya? Iya, saya udah mau nyerempet ke bawah ini masalahnya. Makanya saya mau pakai celana sih bebas. Iya ya. Iya, ini mah gampang ditembus tapi enak sih Ya, enak. Pakai sarung mah kalau lagi jalan berasa menembus perapatan-perapatan. Lah kalau dia masuk saya kepekin tinggal segituin aja ya. Masya Allah, musim hujan ya, makanya datang laron ya. Atau karena apa? Karena mau datang aja ngaji kali. Jadi hitan ini ternyata punya hikmah. Yang pertama, udah pasti ya, seorang laki-laki wajib dikhitan. Karena kalau tidak nanti najisnya habis pipis itu kan suka apa? Ngumpul, nempel, jadi kotoran, bisa jadi bakteri. Kalau yang belum dikhitan itu kulfahnya masih ada, coba digini dah, digini seret, itu suka ada putih-putihnya ya. Nah, putih-putih itu bukan terigu ya Bu, jangan dikumpulin. Itu barang najis, barang kotor, barang penyakit, barang bakteri. Nah, sehingga orang yang dikhitan bukan cuman dia suci dari najis, tapi juga sehat. Makanya salah satu penelitian
penelitian. Penelitian WHO, tahu WHO? World WHO. WHO Masa nggak tahu WHO? apaan? Singkatan. Iya. Kayak SD tuh WHO singkatan, SD juga singkatan. Kayak SMP WHO juga singkatan. Singkatannya apaan? Tuh kayak SMP singkatan. WHO itu dibacanya World Health itu ya. Organization. Gue mah gak ngerti bahasa Inggris. Iya pokoknya kalau pengen bisa bahasa Inggris mesti bisa nyebutinnya gitu. Malah kayak itu sih. Jadi Badan Kesehatan Dunia sudah melakukan penelitian bahwa khitan itu manfaat untuk kesehatan. Orang yang dikhitan jauh lebih selamat dibandingkan orang yang enggak dikhitan. Apanya? Kelaminnya. Kan penyakit-penyakit sekarang banyak tuh. Kalau perempuan ada kanker serviks. Oh, serviks. Kanker serviks. Kankernya di serviks. Kalau laki-laki juga ada apa? Kanker kelamin ada. Penyakit-penyakit kelamin itu yang bersumber dari bakteri, kotoran, virus dan lain sebagainya. Maka orang yang dikhitan itu karena bersih tadi, insya Allah jauh tercegah dari penyakit-penyakit kelamin ya. Kalau dia bisa menjaga kebersihan, karena nggak ada lagi yang apa menempel, nggak ada lagi yang tertinggal dari kotorannya atau dari najisnya. Alhamdulillah, masya Allah. Di sini saya kalau ceramah tangan saya gerak semua, ya, mic-nya gerak, ini juga gerak yang kiri. Ya asal maaf mualim, maaf Ustaz. Saya juga tadi sempat ada 10 yang ketelen. Ya. Pantas sudah kenyang lu. Asal jangan lebar-lebar, makanya saya nggak makan lagi ntar kayaknya. Udah kenyang makan laron. Ya, alhamdulillah. Nah itu yang pertama tuh ya, bukan cuman bersih dari najis, sholat kita jadi sah dan sempurna, tapi juga sehat. Untuk perempuan, masya Allah, walaupun ini tidak sepakat semua wajib, tapi kalau Imam Syafi'i wajib, biar kata perempuan gitu ya, atau sekurang-kurangnya dia mulia dibandingkan perempuan yang tidak disunat. Beda sunatnya laki-laki sama sunat perempuan. Kalau laki-laki kan yang nutupin helmnya tuh, iya, plastik barunya gitu, ibaratnya helmnya ditutup, kan gak kelihatan tuh bentuknya, buka. Nah itu kulfahnya dibuka. Nah kalau perempuan itu ditoreh aja dikit gitu. Taulah apa yang ditoreh, tahu? Di sini, gitu aja. Jangan banyak-banyak. Nah yang banyak-banyak ini yang dilarang sama dunia, karena itu disebut sunat Fir'aun. Disebutnya begitu. Jadi sunat Fir'aun itu banyak terjadi di belahan Afrika. Jadi karena ditorehnya terlalu dalam, terlalu lebar, akhirnya perempuan ini tidak punya hasrat, tidak punya syahwat dan keinginan kepada laki-laki. Jadi lemah aja, males aja ngelihat laki itu males. Nah ini sunat Fir'aun. Tapi sunatnya orang Islam, sunatnya kita semuanya ini cukup ditoreh sedikit supaya apa? Mulia. Kenapa? Karena gelora hasrat perempuan itu nanti bisa terkontrol. Alhamdulillah. Perempuan itu sebetulnya bicara syahwat itu lebih besar daripada laki-laki. Karena malu yang lebih besar dimiliki oleh perempuan, makanya dia selamat daripada syahwatnya yang besar itu. Tapi kalau malunya sudah hilang, coba aja lihat nonyang di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Lalu bayangin aja coba, perempuan itu masya Allah diajak nikah aja, diajak nikah loh, ngomong iya aja nggak berani. Dia menandakan setuju itu dengan senyuman.
bagaimana anakku, apakah mau dengan ini makhluk? Lu kan makhluk, emang apaan? Iya, Terus itu perempuan bisa gitu, saking malunya gitu, kepengenannya gede banget dari kemarin, tapi karena malu cukup senyum. Tapi kalau udah perempuan kagak ada malunya, Masya Allah, ayo aja tuh ya, hai sini dong, nih emang nggak mau. Aduh, Allah karim dah ya, Masya Allah. Nah, sunat itu dalam rangka mengontrol hasrat birahi yang besar yang dimiliki oleh perempuan, sehingga perempuan itu kalau disunat bukan untuk ya menghindari najis, bukan untuk menghindari kotoran, tapi dia mulia karena syahwatnya terkontrol. Alhamdulillah. Hebat, Nabi itu hebat emang udah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, dari mana coba? Dari mana? Iya, Nabi bisa seperti itu. Nih makanan nih, buat sarapan pagi. Makanya sunat itu ada artinya menurut versi saya. Sunat ada artinya. Kalau sunat itu bahagia. Sunat karena itu ada artinya S-U-N-A-T. S-U-N-A-T. S-nya apaan? Siapapun laki-laki atau perempuan sudah waktunya untuk dikhitan. Kalau memang udah mau masuk dewasa. Itu S-nya. S-nya. U-nya untuk buang najis supaya nggak ada kotoran. Iya bener. N-nya nanti kalau udah disunat biasanya banyak yang kondangan. Bener. Pada ngasih angpau deh. Wah iya, itu yang kita tunggu-tunggu. O-nya orang kampung, nggak orang becong. Jadi sunot. A-nya apabila udah dihitan tuh di pelaminan ntar pakai sarung. Oh iya tuh ya. Iya, pakai sarung. Pakai sarung di pelaminan. Atau enggak pakai jas, pakai celana nih. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Kan ada ujungnya entar. Iya benar. Ada apa? A, T. Entar asal ada tamu tongolin gitu. Tongolin. Entar ada amplop kumpulin buat beli motor-motoran, mobil beneran. Iya bener. Pokoknya asal ada tamu. Asal ada tamu mati. Asal ada tamu tongolin. Anak kecil segede gini aja banyak yang amplop. Iya. Coba kalau kita. Banyak yang nimpukin PA. Disangka orang gila loh. Mesti udah gede begini ditongolin. Yang ono mah masih mulus lah. Ini udah berantakan. Iya. Diamplopin kagak, dibawa ke rumah sakit jiwa. Aduh, Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan betapa hebat itu Nabi, betapa hebat itu Rasul. Walaupun beliau hidup di masa lalu, teknologi belum ada, ilmu pengetahuan penelitian kayak sekarang belum ada, tapi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa? Yang ngasih petunjuk Allah Subhanahu. Tuh dia ya. Kemudian apalagi hikmah orang dihitan. Masya Allah. Ini Ananda Azmi. Usia berapa sayang? 10 tahun ya Kang. 10 tahun berarti kelas berapa ini? 4 SD. Azmi kelas 4 SD. Belum balik kan? Ayo saya tanya, udah balik belum? Udah balik belum? Belum, orang masih di sini. Itu balik. Oh balik ya? Balik. Ini balik ya, pakai G tulisannya. Belum balik gitu, belum mukallaf, belum dapat kewajiban untuk menjalankan syariat secara sempurna. Belum wajib sholat kan gitu ya. Tapi untuk menyempurnakan agama, biar mantep, biar cakep, biar keren, Azmi rela loh dihitan, disunat. Padahal dihitan itu sakit ya sayang, perih kan, darahnya keluar, ngeri loh, bener takut banget.
Padahal belum wajib untuk ngapa-ngapain dalam agama, tapi demi menyempurnakan agama dia rela dikhitan, merasakan sakit, perih, pedih, ketakutan, bahkan ada yang dibuang dan kemudian darahnya keluar. Allah karim. Apalagi orang-orang dulu. Sekarang mungkin Azmi sunat udah pakai apa ya, laser ya. Sekarang sudah pakai laser ya. Zaman Nabi Ibrahim, wah belum ada laser, pakai kampak, bil kudum. Kudum tuh ya macam kampak, karena emang nggak ada apa-apa dulu. Jangan-jangan kampaknya itu bisa dari besi, bisa dari batu. Lah bayangkan di masa beliau, ya pisaunya besar, karena orangnya besar-besar. Belum ada dukun sunat lagi, nyunatin sendiri. Masya Allah, kebayang nggak? Usia beliau juga sudah tua, 80 tahun sudah. 80 tahun. Lah iya, Allah. nggak tanggung-tanggung. Ini masih kecil, masih empuk. Lah coba ente umur berapa sekarang? 37. 37. Coba disunat. Pasti ngilu. Ngilu. Tapi karena Nabi Allah Ibrahim demi menyempurnakan Allah, ya beliau kerjain. Nah, mulai dah meningkat dari mulai zaman Nabi Ibrahim pakai kampak atau mungkin pakai yang tajam. Saudara kalau lihat YouTube, ada di YouTube nih, itu tayangannya nggak berwarna karena emang zaman bahla. Tapi udah ada kamera. Coba aja deh sunat zaman dahulu tuh orang-orang Afrika. Saya lihat sih anaknya hitam-hitam tuh, kecil-kecil, anak-anak rambut keriting. Itu ditarik kulfanya nih, sat, diambil kampak, cop begitu. Udah kayak motong anuan daging. Jangan sampai kelebihan. Ya kelebihan mah bongkol-bongkol ya copot. Masa depan suram. Iya. Coba deh cek di YouTube. Lah anak-anak kita sekarang nggak begitu. Dulu Masya Allah. Coba aja cari. Ini anak kecil nih, baris anak-anak itu loh, nggak ada bius. Kan bius pas sekarang. Dulu mana ada suntik bius? Bener nggak? Coba nih pikirin dah. Makanya enak sekarang. Ditarik nih, set. Misalnya di sini nih kayu nih. Ayo tong, set, trot, begitu. Ngejerit tuh bocah pada dulu. Bayangkan demi agama itu. Sebegitunya mereka rela ya menyempurnakan agama, sakitnya bukan main, tanpa dibius, tanpa disuntik. Mulai dah perkembangan modern. Orang mulai berpikir, dokter udah mulai melihat manfaat hitan, dibuatlah bius untuk hitan makin meningkat dari mulai kampak, pisau, kemudian gunting. Zaman saya pakai gunting tuh. Dulu waktu saya disunat itu pakai gunting. Cuman bukan gunting rumput. Gunting sunat, ya. Disuntik dulu, dibius, habis itu digunting. Tuh kedengeran tuh krek. Gimana sih kulit dipotong? Sakit maka gak, tapi ngilu. Krek. Aduh, Masya Allah. Terus dijahit. Habis dijahit selesai, pakai sarung, terus isinya pakai kaleng. Kalau nggak pakai kaleng, pakai batok kelapa. Supaya apa? Sarungnya nggak nempel sama helmnya, karena ngilu. Udah deh, jalan sore-sore ngejerit. Kenapa? Biusnya habis, ya kan? Sore-sore nangis karena biusnya habis. Nah, kesini alhamdulillah nih, udah pakai laser, ya kan? Sayang, Azmi pakai laser. Sore-sore perih nggak? Enggak, udah enak. Sunat pagi pakai celana kapan? Langsung. Habis disunat pakai celana langsung. Kapan? Seminggu, sehari, 2 hari. Sehari udah bisa pakai celana. Dulu kita seminggu 2 minggu. Masya Allah nungguin kering, buka jahitan, macam-macam. Kita jalan. Tuh, alhamdulillah istri kita senang sekarang di rumah. Tuh kan, enak katanya, udah dikupas gitu. Ini coba kalau ibu makan pisang nggak dikupas, mau nggak? Mau nggak? Iya, udah dikupas enak nggak? Nah itu salah satu tujuan orang disunat, ya, yang udah dikupas itu enak. Nah itu nanti manfaatnya nanti kalau udah besar, udah nikah, ya. Tuh bayangin, udah di laser, nggak tahu nih kayak apa lagi teknologinya.
Jangan teknologi sunat tinggal ditiup, copot langsung. Masya Allah. Semuanya. Ya kita nggak tahu teknologi yang akan datang kan, wallahu alam nih. Sangkin dunia ini berubahnya cepat banget. Dulu orang nulis surat aja, ya Allah, pakai tinta. Sekarang nulis pakai kuota. Tinggal ngirim, nggak perlu pos giro, nggak usah datang naruh di kotak pos. Ingat nggak kotak surat? Celuk gitu. Ditungguin kapan tukang pos datang, daripada capek langsung ngasih tukang posnya, Pak, nih Pak, titip Pak. Tapi sekarang perkembangan zaman, orang nulis surat udah ada alat pengirimnya yang canggih, dari email, dari WhatsApp, dari Instagram, dari apa lagi? Dari Facebook dan lain-lain sebagainya. Nah, alhamdulillah. Apa hikmah hitam yang selanjutnya? Supaya Azmi ya besok kalau udah gede, udah dewasa, udah balik, insya Allah sholatnya rajin. Amin. Sholatnya kok bisa nyambung ke sholatnya rajin, Ustadz? Iya lah, disunat aja dia mau tuh, ngerasain sakit perih keluar darah, masa cuman sholat aja nggak mau? Kan sholat nggak perlu berdarah, kan sholat nggak perlu sakit-sakitan, kan sholat nggak perlu ada yang dicopot, nggak perlu ada yang digunting, betul nggak? Kalau orang hitam aja mau, apalagi cuman sekedar sholat. Makin bersih, makin cakep, cuman 5 menit, nggak pakai sakit, nggak pakai perih. Allahu Akbar. Insya Allah orang yang sudah disunat sholatnya rajin. Ibu-ibu, suaminya rajin nggak sholatnya? Kalau nggak rajin, periksa lagi. Takut-takut belum sempurna sunatnya ya. Emang sholat mah males, Ustaz. Masya Allah. Kok bisa males sih? Males, coba. Sholat paling males apaan, Bu? Subuh. Sholat subuh sama isya, lalai itu orang sama isya. Sama isya. Padahal panjang. Iya, subuh, isya, sama asar, sama maghrib, apalagi subuh. Lah itu semuanya itu. Kagak ada yang beres. Saya pengen nanya, Ustaz, kalau nyuruh orang sholat dosa nggak sih? Lah nyuruh sholat itu pahala. Nih, ini kan amar ma'ruf, bagaimana sih? Enggak, ini kan Azmi belum ini ya, belum nambahin pahala ibadahnya, nyuruh orang sholat bisa nggak gitu? Nyuruh orang sholat? Ya boleh. Nyuruh bagus, pahala. Oh salah. Lu salah gimana sih lu? Di mana-mana nyuruh orang sholat mah dosa. Ya ngarang. Lah, mau gimana dosa? Lah orang lagi sholat, bayangin aja. Orang lagi sholat, terus disuruh-suruh, bang beliin rokok ke depan. Orang lagi sholat nggak boleh disuruh. Lu PA. Nyuruh orang sholat mah dosa ya, Mak? Lah orang lagi sholat disuruh-suruh lah, jangan. Entar selesai sholat baru. Iya. Kenapa? Nih ini kan bicara sholat, kenapa aja nutupin kuping? Sama. Ya supaya khusyuk. Salah. Supaya nikmat. Salah. Enak didengar. Enggak. Kenapa aja nutupin kuping? Ngapa? Karena kalau nutup mulut nggak kedengeran. Ya. Coba. Oh iya juga ya. Iya. Lu pernah ngelihat ajan di TV nggak? Pernah. Pernah. Ajan maghrib tuh biasanya. Sering kan? Sering. Untuk apa tuh? Ajan di TV? Buat ngingetin orang sholat. Salah. Buat cepet-cepet supaya orang ke masjid. Bukan. Supaya cepet orang-orang ngambil air wudhu. Salah. Buat apa? Itu ajan di TV untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Maksudnya? Lah, coba aja lu baca ajan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bukan untuk ngingetin sholat, bukan. Coba aja lu lihat di TV sore ya. Ustadz ngajak tebakan sama saya. Nih, mohon maaf. Emang lu doang yang bisa. Sekarang saya tanya, yang ajan di TV itu siapa namanya? Haji Muammar. Salah. Haji Imron Rosadi. Bukan. Haji Topik. Bukan. Haji siapa? Yang ajan di masjid tahu? Siapa? Namanya Saat. So tahu lu? Lah coba, saatnya ajan maghrib. Iya ya. Saat lagi ajan. Saat ajan maghrib. Iya. Itu saat maksudnya waktu. Ya saya taunya si Saat itu nama orang. Nah ini kan bicara masalah sholat, kita udah ngambil air wudhu, jalan, ciki. Terus ada duri, ada tai ayam, tajeman mana tuh? Ya tajeman duri dong yoga. Tajeman tai ayam. Dari mana sih rumusnya? Nih kalau abis ngambil air wudhu kita jalan, ciki, ada duri, cerk.
Duri nih cabut aja, jalan aja ke musola, jalan lagi, sholat sah aja. Nih saking tajamnya teh ayam, teh kotok, kita lagi jalan cekik. Wah ada teh ayam tuh, injek cek. Nah, wah teh ayam batal. Sampai saking tajamnya, sampai digusur gini, ya teh ayam. Menderita banget kena teh. Menderita banget. Aduh ya Allah, tuh begitu yoga. Tujuan orang di khitan itu biar apa? Biar jiwanya terbangun. Kalau udah besar, insya Allah siap berkorban, berjuang untuk agak gitu. Sholatnya jadi rajin. Terus apa lagi? Puasa Ramadan jangan ditinggal. Orang puasa kan nggak perlu berdarah-darah, nggak perlu merasakan sakit kayak orang luka. Orang puasa menahan hasrat dari yang membatalkan puasa, malah insya Allah makin sehat. Tapi banyak nggak orang Islam yang kalau pas puasa Ramadan pada nggak puasa? Ya banyak ya, malah pada nongkrong di warteg. Ya orangnya nggak kelihatan, ketutup sama tirai, tapi kakinya pada gelantungan. Itu namanya kuntilanak siang bolong. Nggak kelihatan orangnya tapi kakinya doang pada begini nih. Ya Allah, padahal itu bulan Ramadan. Jangan-jangan belum disunat. Ya, kalau disunat mah insya Allah. Yang sakit begini aja kita rela kok ngerjain, yang perih aja kita rela kok, apalagi hanya sekedar puasa Ramadan yang tidak perlu sampai berdarah, sampai luka, sampai perih. Terus apa lagi tuh habis puasa? Zakat kan begitu, habis puasa kita bayar zakat. Ngeluarin apa tuh zakat? Duit. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tuh jihad yang pertama disebut oleh Allah, harta dulu baru jiwa. Boro-boro lu mau berjihad pakai jiwa, sama duit aja pelit lu. Jiwa kalau udah hilang nggak balik lagi. Udah mati nih, ini nggak balik lagi. Lah itu mau dibuang gitu, mau dihilangin. Sama duit aja yang bisa balik lagi kita pelit. Sama sedekah pelit, sama zakat pelit. Banyak orang Islam yang sama zakat sedekah pelit. Ya kan? Jumatan seminggu sekali tuh, sejadah gede dibawa, tasbih dibawa, perlengkapan sholat dibawa. Duit dia nggak bawa. Padahal duit ringan, enteng. Jumat sekali nggak bawa, wajar, lupa kali lah. Tiap Jumat nggak bawa, itu meniat. Betul nggak? Otak amal lewat, pura-pura ngantuk, biar nggak dibangunin sama yang sebelah. Begitu lewat baru udah lewat. Bawa duit bingung mau ngambil yang mana, mau milih-milih takut nggak enak ketahuan, akhirnya ngerojok aja tuh. Waduh, kantong 5 cm jadi 5 meter, dalam amat bang. Nggak ketemu-temu duitnya ya, kayak orang gali air. Tuh pelit. Jangan-jangan yang pelit belum disunat. Zakat fitrah coba berapa sih kalau diduitin beli beras? Berapa? Ada 30.000, paling 30.000. Ya Allah, murah banget. Setahun sekali ngeluarin zakat 30.000. Pulsa aja kita ogah maunya 100.000, itu sebulan. Lah ini setahun 30.000. Masih nyari masjid yang 15.000. Kita jalan ke masjid sono, kali aja ada zakat yang 15.000. Innalillahi, pelit amat sih ya. Ini kemana nih orang? Oh, di belakang saya. Ya coba tuh. Nah kita kepengen nanti Azmi kalau sudah besar, duitnya banyak, hartanya banyak, Azmi nggak boleh pelit ya sayang ya. Harus dermawan kayak bapak, kayak emak. Harus baik, harus sedekah, zakat, infak. Kenapa? Ya kalau ini kulfah yang punya kita nempel aja, kita buang, kita lepas demi agama, dan nggak balik lagi. Emangnya sekarang kulitnya di mana? Kulitnya disimpan? Enggak kan ya? Enggak disimpan, dilepas, buang aja udah. Ngapain disimpan-simpan, apalagi disambung lagi, mau ngapain? Lah itu aja kita rela, apalagi keluar duit pak.
Yang hari ini kita keluar, besok diganti lagi lebih sama Allah Subhanahu. Nah, makanya orang yang pelit-pelit, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, jangan-jangan belum sunat. Tuh, habis itu apa lagi tuh? Hah? Haji. Tuh haji. Udah haji belum? Ibu-ibu naik mau naik Pak Haji mau? Ya berarti suami ibu kan udah haji. Kok kagak mau sih dia nih? Lah, iya saya aja mau naik Bu Haji. Lah bini saya kan udah haji. Lah ini pikirannya kebanyakan kali kenalaron kali nih. Kan saya tanya, ibu-ibu mau nggak naikin Pak Haji? Nggak mau kan. Ini Bu, kalau ibu naikin Pak Haji berarti suami ibu sudah Bapak-bapak mau Pak naikin Bu Haji. Lah berarti istri bapak udah mau Pak Haji Bu Haji naik-naikan. Ya berarti dua-duanya udah lepuyeng-puyeng amat sih. Jangan. Tinggal bilang mau. Kalau naik-naikan terbanyakan anak. Iya, sekarang mah kalau nggak pengen anak pakai KB katanya Ustaz. KB, padahal iya. Jangan itu. Emang apa? Ngebatasin anak itu namanya. Iya benar-benar. Iya, dosa kan ya? Iya, kalau nggak ada kepentingan ya dosa. Dosa. Apalagi kalau KB bisa cocok, bisa enggak, bisa gemuk, bisa kurus ya. Betul. Kalau pengen ngejarangin anak mah ikutin cara saya. Lah, lu emang punya cara? Lah, saya mah kalau pengen ngejarangin anak nih, setiap mohon maaf nih, yang kecil jangan ngerti. Nah, ibu-ibu yang mau ngawalin, bismillah, angkat kaki kanan, angkat kaki kanan, turun geser, di kiri. turun kanan, turun di kiri. Turun kiri. Bismillah, angkat kaki kiri, turun di sebelah sini. Nih istri di tengah nih. Bismillah lagi, turun di sini. Bismillah lagi, turun di sini. Terus aja gitu. Paling kata istrinya, ya laki saya PA. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Insya Allah itu buat ngejarangin anak. Itu sampai kiamat juga nggak bakalan beranak itu mah. Nggak bakalan. Kalau begitu modelnya. Iya, paling besok-besok dicerai. Ya, jadi begitu. Mati-mati mulu ya yoga. Iya, nggak apa-apa. Ya namanya juga musim hujan, adem. Ya, tapi banyak anak banyak rezeki. Amin. Saya 13 bersaudara, Bu. 13 bersaudara. Iya, alhamdulillah kalau makan berebut, asal makan berebut keinjek mati, asal makan berebut keinjek mati. Lah itu anak apaan sih, anak ayam? Kayak apa anak ayam orang? memang. Sisa tinggal 5. Sisa tinggal 5. Alhamdulillah. Yang Ya, sama kayak mertua saya, ibunya April tuh, alhamdulillah anaknya 10. Alhamdulillah semuanya jadi orang. Emang jadi apa lagi? Kalau saya tuh bener, saya 5 saudara, 1 di Unpad, 1 di IPB, keren. 1 di UI, 1 di Gunadarma. Itu semuanya kuliah semua tuh. Dagang sendal semua. Dagang sendal semua. Ya buat kuliah kali ya. Enggak kuliah emang di situ lagi jualan. Iya. Aduh Bu. Udah haji belum? Mau naik haji mau? Lah baru kompak nih Pak, mau naik haji Pak. Masya Allah ya, saya juga baru kemarin tuh hajian tuh 2019 nih kemarin. Ya alhamdulillah tuh. Emang niat banget dari awal tuh. Saya minta ya Allah, saya kepengen banget berangkat haji bareng istri saya, biar supaya nikmat berdua hajian dikasih sama Allah. Udah pada minta belum sama Allah biar haji? Ya lu mah mintanya beli kulkas kali. Beli kulkas, beli sendal, beli tas mulu, ya. Beli motor. Jarang kita nih doa, ya Allah mau haji, jarang. Ya Allah mau tas baru gitu. Ya Allah mau sendal eta sendal. Ya Allah mau beli ini rice cooker, gitu aja doanya tiap hari. Doa biar Allah ijabah pergi Nah orang yang di khitan itu insya Allah nanti mudah-mudahan Azmi ya bisa berangkat haji. Dan karena haji ini lebih berat daripada urusan-urusannya, maka dia terakhir tuh. Kalau bicara rukun Islam yang keberapa tuh? Yang kelima, berat, puncak, karena semuanya ada di situ tuh. Waktu harus dikorbankan. Orang haji nggak cukup sehari. Ada yang minimal nih, saya kemarin 25 hari. Belum lagi kalau yang haji reguler ya. Berapa tuh? 40 hari ada kali? Hah?
40 hari, Masya Allah. Di negeri orang makanannya nggak sama kayak makanan kita, beda. Makanan di Arab, di Timur Tengah, sekalipun makanan Indonesia juga minyaknya minyak sono, lain sama minyak kita di sini, kan gitu. Bumbunya, bawangnya beda, bawang India dia mah. Tapi ya Allah, karena emang ini untuk ibadah, makan aja udah. Bayangin makan makanan yang bukan makanan kita selama kurang lebih 25 sampai 40 hari, ngorbanin waktu tuh. Ya, pisah dari soto. Kalau orang ihram boleh nggak pakai minyak wangi? Lu udah nggak boleh. Keringet bercucuran, Masya Allah, nggak boleh tuh. Pakai minyak wangi, bersabun aja nggak boleh. Cuci tangan pakai sabun aja nggak boleh. Pakai Rexona udah nggak boleh. Pakai parfum udah nggak boleh. Kebayang nggak? Itu manusia ada 2 juta orang waktu haji ya. Dan itu yang datang bukan cuma orang Indonesia, orang Jepang, Amerika, orang Afrika. Tuh kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik, yang nggak di sampingnya dia. Masya Allah, nikmat aja udah. Loh, orang nggak pakai apa-apa, minyak wangi kagak, keringat bercucuran. Coba itu, kayak apa wanginya itu? Ya kan? Maaf nih, gitu. Ketek kita aja kering aja kadang masih anyep. Lah bagaimana basah? Lah saudara, kalau sudah bicara haji umroh itu kumpulnya sama semua saudara kita dari seluruh dunia. Masya Allah. Nggak boleh walaupun punya duit. Ayo nikmatin saja. Bau badan kita, bau badan orang, nikmatin. Tuh hasrat. Nggak boleh nikah, nggak boleh nikahin. Wah, berat. Apalagi melakukan hubungan suami istri. Kalau lagi ihram nggak boleh. Berapa hari coba kita tuh nahanin aja di tenda. Aduh. Tapi nikmat. Masa begitu doang aja nyerah, begitu aja nggak mau. Nikmat. Orang disunat aja kita siap kok. Masa cuman untuk menahan hasrat beberapa hari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak mau. Nah itu lebih mantap lagi urusan haji itu, pengorbanan dan perjuangannya. Bu, bayar nggak orang haji? Bayar, kecuali dibayarin duit, dibayarin aja jajan sendiri, apalagi bayar sendiri. Sekarang haji di Banten udah berapa tahun nungguin? 10 tahun ada Pak? Lebih kali apa enggak? Jakarta sih udah 20 tahun lebih tuh. Di Makassar 40 tahun. No, di Malaysia 60 tahun. Makanya orang di Malaysia itu kalau haji sekali aja udah nggak bisa. Lah nunggunya 60 tahun lagi udah nggak ada kali itu orang. Iya, bener, susah banget. Yang haji daftar 2 juta orang, bisa lebih ya. Sementara kuota per tahun cuma 200.000. Tiap tahun nambah lagi nih anak-anak ABG nih. Kalau ibu-ibu udah berapa umur, udah berapa nih, 40 50 ada nggak? Kalau nunggu 20 tahun lagi berarti 70. Tapi tetap harus daftar Bu. Iya, bisa jadi nanti didahulukan umur 60 tahun, biasanya ada prioritas tuh. Nih, gimana mau haji orang kita daftar juga kagak. Ya, belum daftar saya rasa ini nenek-nenek juga ini. Nanti ada prioritas. Insya Allah pemerintah prioritas. Wow, ini udah 60 tahun nih. Ayo duluan. Yang muda-muda belakangan. Nah, anak-anak muda nih, ABG nih, ya. Dari sekarang deh pada nabung. Waktunya panjang tuh, 20 tahun. Kalau sekarang umur kita 25 tahun aja. Ntar kita haji tuh umur 45 tahun tuh. Bayangin coba, nabungnya 25 tahun, berangkatnya umur 45. Tapi masih sehat, masih enak, masih seger, masih kuat, ya kan? Nih anak-anak ABG, jangan mikirin pacaran mulu, buat pacaran mulu, ya, buat haji, niatin. Kalau sama pacarnya baik banget ya, sama orang tuanya yang udah nyekolahin, yang udah sungsang sumbel, pala jadi kaki, kaki jadi pala, sementara anak mah ngelawan sama orang tua ya. Aduh, Masya Allah, auzubillah min zalik gitu. Nih kalau lihat kayak Ajmi, orang tua pengorbanan habis berapa ini biaya? Waduh, jangan ditanya dah, no, lihat aja no di atas no, apa tuh pernak-perniknya aja, ini panggung itu ente biaya. belum pernah ngeliat kan, ini berapa biaya, bagaimana pohon numbuh di tenda. Loh, ini waduh, ini berapa? Salah satu keajaiban dunia. Bukan keajaiban dunia, emang itu mah di dekor. Oh, itu dekor ya, saya pikir kali ada pohon numbuh di tenda. Iya.
sekarang kita coba merenung apa namanya mualim, bermuhasabah aja Ya. sambil Nah, kita. tapi jangan lupa besok pagi pada nonton nggak acara saya tuh sama si Abdel sama dokter jam 6 pagi ya. Sekarang kita ngomongin sunat, besok kita ngomongin kesehatan. Besok tuh temanya makanan pengacau otak. Jadi makanan tuh bisa bikin otak kita jadi kacau, jadi oleng, jadi blank. Nah, besok temanya itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tiap hari tuh dari Senin sampai Minggu ya, terus insya Allah mudah-mudahan ini ya di SCTV jam 6 pagi insya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Gimana Bung Yoga? Kita ini kan ngelihat Azmi, biar kedepannya ingat mualim, ada satu untayan kata mungkin dari mualim, kita bermuhasabah ngelihat pengorbanan orang tua. Mungkin kalau kita lihat nggak seberapa, padahal kalau kita itu masya Allah nggak bakal kebayar kan. Nggak bakal. Kita coba kita bermuhasabah mualim. Mudah-mudahan ini adik-adik yang di sini, yang kumpul di sini bisa lebih menghargai orang tua. Karena emang udah 1 jam, perjalanan juga jauh. Perjalanan kita hampir 5 jam. Tadi dari syuting di SCTV ya, sampai kemari kurang lebih 5 jam. Alhamdulillah. Itu pun karena dikawal dan ditemani oleh polisi kita. Patwal. Kalau enggak mungkin lebih parah lagi macetnya. Ya, kita ngucapin makasih buat Pak Kapolsek makasih buat dan Pak Kapolsek. jajarannya. Ya. Ya, silakan mualim. Masih ada yang punya orang tua di sini? Banyak ya. Sayang nggak? Kadang-kadang sebel nggak? Males ya? Males deh gue. Kalau ketemu mak gue bawel banget, cerewet banget, nyuruh-nyuruh mulu, ngatur-ngatur mulu. Iya, masih hidup mah gitu, kayak nggak ada harganya. Nanti kalau udah nggak ada baru. Kalau sudah tiada, baru terasa. Ya Allah, baru terasa bahwa ucapan ibu kita itu sangat menenangkan hati. Kangen sama bawelnya, nggak ada lagi yang cerewet, nggak ada lagi yang nyuruh-nyuruh, nggak ada lagi yang ngasih tahu, nggak ada lagi yang sayang, nggak ada lagi tempat buat curhat, tempat buat cerita. Nah, begitupun ayah, biasanya pulang ayah tuh dari kantor bawa makanan, bawa martabak, nggak ada lagi yang bawa. Nanti kangen, pasti kangen. Nah, mumpung masih ada, sayangi ayah ibu kita. Sesayang apapun kita nggak akan pernah terbayar jasa dan kebaikannya. Sehebat apapun pengabdian kita tidak akan pernah bisa menebus satu tetes darah yang tumpah sekalipun dari rahim ibu yang sudah melahirkan kita. Apalagi saudara tidak sayang. Sayang aja itu nggak akan ketebus. Sayang aja tidak terbayar, bakti saja tidak terbayar, apalagi sama sekali tidak sayang, tidak cinta, tidak bakti kepada orang tua. Nah, tujuan Azmi bersama dengan kedua orang tuanya bikin acara begini, tujuannya supaya Azmi ingat ya, supaya Azmi ingat sama kebaikan ayah, ibu berjuang untuk Azmi kayak gini. Sayang banget. Ayah cari duit, ayah rela bikin acara besar di tengah banyak teman-teman Azmi yang belum tentu bisa menikmati hari ini seperti yang Azmi rasakan. Saya dulu waktu di Hitan nggak begini. Ayah saya pinjem terpal biru punya pedagang sayur, terpalnya ditarik kanan kiri, beli nggak sanggup, terpal robek, ganti bisa. Itu ayah saya. Untuk nyenengin hati saya, apapun dia rela korbankan. Dia pinjem, bahkan dia harus ganti barang milik orang yang rusak supaya anaknya senang dan gembira saat dihitan. Kalau melihat hari ini Azmi begitu luar biasa acaranya, nak, nggak ada lagi cerita kalau kamu tidak berterima kasih pada ayah dan ibumu. Mungkin Azmi hari ini belum paham apa yang diceritakan oleh saya, tapi nanti ada rekaman di sana, ada video di sana. Azmi bisa setel di videonya. Azmi bisa lihat bagaimana wajah ibu, wajah ayah yang begitu sayang dan perhatian dan bergembira hari ini. Hujan deras, hujan turun,
tapi tidak menyurutkan tamu-tamu yang datang untuk mendoakan Azmi. Mudah-mudahan ayah dan ibu panjang umur, sehat walafiat. Begitupun ayah ibu kita. Walaupun mungkin dulu bapak ibu tidak seperti ini ayah ibu berikan kepada kita, tapi ketahuilah tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada anaknya. Marahnya karena cinta, marahnya karena sayang, tangannya mencubit bukan karena benci, tapi karena dia kepengen kamu besok jadi orang yang berguna. Hari gini banyak anak yang dicubit oleh ayah ibunya, lalu dibalas dengan pukulan yang menyakitkan. Hari ini banyak anak yang dinasehati oleh ayah ibunya, lalu ayah ibunya diusir dari rumahnya. Hari ini banyak orang tua yang takut melihat wajah anaknya. Dulu bagaimana kita? Kalau sudah orang tua, jangankan bicara, baru menatap saja dengan matanya, pasti kita akan tertunduk. Karena di setiap mata yang terpancar ada pesan dan nasihat. Orang tua baru melirik, anak sudah tunduk. Dia tahu bahwa ayahnya marah, dia tahu bahwa ibunya sedang menegur. Tapi hari ini ketika saudara melirik anak saudara, apa kata anak saudara? Apa lihat-lihat? Kenapa lihat saya? Kamu gak suka dengan saya? Ini rumah saya, keluar kamu dari sini. Ya Rabbana, banyak orang tua yang terancam nasibnya di tangan anaknya sendiri. Ya Rabb, mudah-mudahan kita yang tinggal di kampung ini dan semua saudara-saudara kita di mana saja yang masih punya orang tua, mudah-mudahan sayang sama orang tuanya, cinta sama ayah ibunya. Ibu bapak juga Allah kasih kekuatan, mudah-mudahan bisa menjaga anaknya, membimbing anaknya, mendidik anaknya. Dunia akhirat kita bakal bareng-bareng, dunia akhirat kita bakal bersama, dunia akhirat kita bakal ketemu lagi. Karenanya anak itu adalah harta, harta yang dunia akhirat bersama dengan kita. Beda dengan mobil, beda dengan motor, beda dengan emas, kendaraan, apapun di dunia ini yang kita miliki tidak akan pernah lagi bersama dengan kita, kecuali orang tua kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, cinta pada Rasulullah, sehingga mereka kelak bisa menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat, menolong kita di akhirat, tidak menjadi beban yang bisa membuat kita masuk ke dalam api nerakanya Allah. Ibu dan bapak semuanya, ibu saya sudah sakit. Tiap hari Senin dan Kamis orang puasa, ibu saya cuci darah. Saya cuma minta sama Allah, di samping ibu saya, emak doain saya, semoga saya kuat merawat emak, saya kuat bisa menemani emak, saya kuat dan sabar. Saya takut jadi anak durhaka, saya ngeri, khawatir gak sabar, khawatir gak kuat melihat orang tua udah mulai sakit-sakitan. Apalagi kalau sudah ngomongin biaya, banyak anak yang tidak mau mengeluarkan biaya untuk orang tuanya. Dia lebih seneng cepat mati orang tuanya lebih bagus daripada habis biaya untuk pengobatan orang tuanya. Ya Rabb, saya minta sama ibu saya, doain saya, semoga Allah kasih saya rezeki mak, biar saya bisa terus bisa memberikan bantuan pengobatan, bisa terus menemani emak dengan biaya yang dibutuhkan. Ya Rabbana, banyak minta sama Allah biar dikasih sabar buat nemenin orang tua yang sakit ujian. Ayah stroke, ibu sakit, itu ujian. Allah pengen kasih Anda kunci surga, Allah ingin kasih Anda kursi surga, kunci surga. Allah mau kasih Anda kunci surga. Bagaimana Anda tidak gembira ketika Allah kasih Anda kunci surga? Pasti Anda harusnya senang. Dan ketika orang tua Anda sakit, orang tua Anda menjadi ujian, itulah kunci surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil kunci itu, raih kunci itu, agar supaya kelak nanti surga merindukan kita, surga kangen sama kita, surga kepengen cepet-cepet dimasukin sama kita. Ya Rabbana, kepada Engkaulah kami memohon, kepada Engkaulah kami bermunajat,
Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur ayah ibu kami dalam taat dan ibadah. Ya Allah, sehatkan mereka, angkat segala penyakitnya, kuatkan mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, kuatkan dan sabarkan kami anak-anaknya dalam merawat, menemani kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hati kami ada kebencian kepada ayah dan ibu kami. Jangan biarkan di hati kami ada rasa sebal, ada rasa kesal kepada ayah dan ibu kami. Betapapun bagaimanapun lisannya, kalimatnya yang keluar dari lisan ayah ibu kami, jadikan lisan itu, kalimat itu menjadi kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kelak kami lagi nanti di surgamu bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, ayah dan ibu kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bersama dengan Bang Yoga sedikit banyak bisa jadi manfaat. Amin. Amin. Apapun yang kurang, yang dirasa kurang dan tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.